Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dalam materi substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Ini awali pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibukakan hati kita dan pikiran kita dalam menuntut ilmu. Baiklah Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah peserta didik mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah untuk menumbuhkan sikap toleran dan tolong-menolong dalam kehidupan beragama. Sejarah dakwah Rasulullah SAW terbagi ke dalam dua periode, yaitu dakwah periode Makkah dan dakwah periode Madinah. Dakwah pada periode Madinah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Semasa di Madinah, ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan strategi jitu itu, Nabi Muhammad SAW membangun negara Madinah menjadi negara yang agamis, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang makmur dan demokratis. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah tersebut tidak terlepas dari strategi jitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Masjid menjadi tempat yang sangat strategis dalam pembinaan akidah, ibadah, dan akhlak. Masjid juga berfungsi sebagai sarana ibadah, khususnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Masjid juga difungsikan oleh Nabi sebagai tempat belajar dan mengajar ajaran Islam. Kemudian, sebagai tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan. Selanjutnya adalah masjid juga berfungsi sebagai sarana sosial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Kita tahu bahwa kaum Aus dan Khazraj merupakan dua suku yang sudah lama bertikai. Kemudian dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku yang lain yang berada di Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman dengan mempersatukan kedua kaum tersebut atas dasar agama. Maka persatuan mereka semakin kokoh. Kemudian strategi Nabi yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah SAW melakukan penanaman adab-adab berkasih sayang, persaudaraan, menjunjung keagungan, kemuliaan, dan ketaatan. Kemudian yang terakhir,
strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qinuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Rasulullah SAW membuat perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Nah, inilah strategi jitu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi berhasil dalam membangun Madinah menjadi negara yang agamis, negara yang kuat, menjadi negara yang demokratis. Barangkali inilah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jadi, Bapak simpulkan, ada 5 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dan yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.